Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Bu Ita Priliani di mata kuliah keperawatan jiwa. Kali ini kita akan membahas tentang peran perawat dan tren isu dalam keperawatan jiwa. Terkait dengan tren dan isu sudah sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan ini kita akan lebih membahas tentang peran perawat, juga terkait dengan peran di interdisiplin, ya. Oke, baik. Selanjutnya kita langsung saja ke slide berikutnya. Sebagai pendahuluan, individu yang produktif dan mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitar akan memiliki jiwa yang lebih sehat. Dalam melakukan peran dan fungsinya sebagai seorang perawat, dalam hal memberikan asuhan keperawatan, seorang perawat harus memandang manusia sebagai makhluk biopsikososial spiritual, sehingga pemilihan model keperawatan dalam menerapkan asuhan keperawatan sesuai dengan paradigma perawatan jiwa yang ada. Sehat jiwa adalah suatu kondisi di mana kondisi kesejahteraan secara fisik, sosial, dan mental yang dianggap lengkap dan tidak hanya terbebas dari penyakit saja atau kecacatan. Atau dapat dikatakan bahwa individu dikatakan sehat jiwa apabila berada dalam kondisi fisik, mental, dan sosial yang terbebas dari gangguan atau penyakit, atau tidak dalam kondisi tertekan, sehingga dapat mengendalikan stres yang timbul. Dengan kondisi ini, seorang perawat akan memungkinkan individu untuk dalam kondisi sehat mental ini, seorang bisa dapat hidup produktif dan mampu melakukan hubungan sosial yang memuaskan. Definisi ini diperkenalkan oleh WHO. Kemudian, keperawatan sebagai sebuah asuhan keperawatan pada orang yang mengalami sakit sudah dikenal sejak awal peradaban, yaitu sebelum era 1860, ya, di mana asuhan keperawatan pada klien yang mengalami masalah emosional dilakukan di tempat khusus, berfokus pada kebutuhan fisik klien. Dan di tahun 1952, Peplau menerbitkan buku terkait tentang interpersonal relation in nursing. Buku ini mendefinisikan keperawatan sebagai suatu proses terapeutik yang signifikan. Adapun penggambaran dari peran keperawatan secara interpersonal bisa digambarkan di bagian berikut, di mana peran keperawatan interpersonal mencakup beberapa elemen. Yang pertama, termasuk sebagai narasumber, sebagai pendidik. Jadi peran perawat di sini bisa sebagai narasumber, pendidik, pemimpin, pengganti, konselor, dan sebagai orang asing bagi pasien. Peplau pada bukunya di tahun 1062 mencetuskan tentang bagaimana mengidentifikasi inti keperawatan kesehatan jiwa sebagai sebuah peran konselor dalam psikoterapi. Peplau sendiri sering disebut sebagai ibu keperawatan kesehatan jiwa. Ya, berikutnya kita bahas tentang keperawatan kesehatan jiwa. Perawatan kesehatan jiwa adalah suatu proses interpersonal yang meningkatkan dan mempertahankan perilaku klien yang berkontribusi pada fungsi integratif. Klien dapat sebagai seorang individu, bisa juga keluarga, kelompok, organisasi, maupun komunitas. Di sini, proses interpersonal ini akan mampu meningkatkan kontribusi yang merupakan integrasi dari berbagai elemen tadi. Menurut ANA, Association Nurse Amerika, keperawatan kesehatan jiwa adalah sebagai bidang spesialisasi praktik keperawatan yang memberikan komitmen untuk meningkatkan kesehatan jiwa melalui pengkajian,
diagnosis dan treatment respon manusia terhadap masalah kesehatan jiwanya dan gangguan kesehatan jiwa dengan menggunakan diri sendiri sebagai kiat dan teori keperawatan, psikososial, dan neurobiologis serta bukti riset. Adapun kemitraan antara perawat dan klien merupakan sebuah praktik keperawatan kesehatan yang kontemporer, terjadi dalam konteks lingkungan dan sosial. Hubungan perawat dan klien berkembang menjadi kemitraan antara perawat dan klien. Dan kemitraan ini tidak akan bisa dibangun tanpa memperhatikan beberapa elemen peran kesehatan jiwa. Nah, apa saja elemen peran keperawatan kesehatan jiwa yang nantinya akan menjadikan peran perawat dan klien ini sebagai mitra? Yang pertama adalah kompetensi klinis, ya, kompetensi klinis ya pastinya meskipun sebagai mitra dari klien, yang membedakan antara perawat dan klien di sini adalah kompetensi, ya. Kompetensi ini pastinya dicapai dengan proses yang panjang, ya, termasuk dalam pendidikannya. Kemudian ada advokasi keluarga dan konsumer, ya. Tanggung jawab fiskal, kolaborasi interprofesional dan akuntabilitas sosial, serta parameter etik legal. Keenam, elemen ini menjadi pembeda peran perawat kesehatan jiwa, di mana di sini seorang perawat tidak hanya sebagai seorang yang mempunyai keahlian klinis, tapi juga sebagai seorang advokat, ya, yang melakukan pembelaan manakala misalnya pasien atau keluarga mengalami sesuatu dalam ranah hukum. Nah, kita bisa berperan sebagai advokat. Kemudian juga menjadi penanggung jawab, ya, sebagai kolaborator terhadap proses perawatan pada pasien. Kemudian akuntabilitas sosial, ya, pertanggungjawaban secara sosial, bagaimana seorang perawat melakukan proses keperawatan sesuai dengan etika profesi yang dianut dan juga dipegang teguh, yang nantinya menjadi salah satu ciri, ya, dari profesi itu sendiri. Peran perawat, peran dan fungsi keperawatan kesehatan jiwa lebih pada bagaimana memberikan asuhan yang kompeten. Nah, ada 3 ranah praktik keperawatan kesehatan jiwa kontemporer yang dianggap masih menjadi sebuah acuan bagi pemberian asuhan yang kompeten. Yang pertama, kegiatan asuhan keperawatan ini dilakukan sebagai sebuah asuhan langsung, ya. Langsung artinya tidak pakai perantara, jadi antara perawat dan klien bertemu langsung. Kemudian kegiatan komunikasinya juga termasuk sebagai sebuah kompetensi di mana komunikasi terapeutik menjadi salah satu andalan bagi perawat, terutama perawat jiwa pada pasien-pasien gangguan jiwa. Karena komunikasi di sini menjadi sebuah senjata yang nantinya menjadi obat, ya. Komunikasi terapeutik, ya, dan komunikasi yang bisa menjadi obat bagi pasien. Kemudian kegiatan manajemen. Nah, kegiatan manajemen ini menjadi ranah ketiga yang tidak bisa dikesampingkan, karena selain asuhan keperawatan, komunikasi manajemen menjadi sebuah ranah yang harus dikelola dengan baik karena terkait dengan tadi akuntabilitas seorang perawat. Perawat kesehatan jiwa diharapkan mampu melakukan pengkajian biopsikososial yang pastinya memperhatikan adanya peka budaya, ya. Jadi dalam pengkajiannya seorang perawat tidak serampangan, ya, tetap menghormati perbedaan budaya yang dianut oleh pasien dan keluarga. Kemudian seorang perawat kesehatan jiwa diharapkan juga mampu merancang dan mengimplementasikan rencana tindakan keperawatan pada klien dan keluarga dengan masalah kesehatan kompleks dan berisiko. Partisipasi dalam kegiatan manajemen asuhan keperawatan, pengorganisasian, pengkajian, negosiasi dan koordinasi, serta pelayanan integrasi menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari pelayanan terhadap
pasien secara individu dan keluarga. Perawat juga bisa memberikan pedoman pelayanan kesehatan untuk individu, keluarga, maupun kelompok. Kemudian yang kelima adalah peran di sini bagaimana meningkatkan dan mempertahankan kesehatan jiwa serta mengelola dampak gangguan jiwa melalui pendidikan dan konseling. Ini bisa masuk ke ranah promosi dan preventif ya. Kemudian memberikan asuhan bagi mereka yang mengalami penyakit fisik dengan masalah psikologi dan gangguan kesehatan jiwa dengan masalah fisik. Nah, ini di poin 6 ini biasanya kita mengenalnya pada gangguan psikososial ya, di mana individu mengalami gangguan-gangguan kesehatan jiwa tetapi masih dianggap sebagai sebuah fenomena gangguan yang diakibatkan oleh perubahan psikososial. Kemudian yang ketujuh, mengelola dan mengkoordinasi sistem asuhan keperawatan dengan mengintegrasikan kebutuhan klien, keluarga, staf, serta pembuat kebijakan. Nah, di sini akan tergambarkan bagaimana perbedaan peran perawat, ya, peran dan fungsi perawat. Dilihat dari asuhan langsungnya. Ada TAK ya, kemudian ada pengkajian komunitas ya, biasanya ada pengkajian genealogi dan sebagainya ya. Ini masuk ke asuhan keperawatan langsung. Kemudian tindak lanjut dari pasca perawatan ada penkes, kemudian pengkajian risiko tinggi ya. Ini biasanya kalau sekarang di masa pandemi ini ada tracing ya. Nah, pengkajian risiko tinggi ini biasanya dilakukan tracing pada anggota keluarga yang dekat dengan pasien yang bisa jadi menjadi salah satu faktor pencetus maupun predisposisi dari gangguan jiwa yang dialami oleh pasien. Kemudian ada juga promosi kesehatan jiwa, ya ini masuk ke dalam ranah asuhan langsung. Dan terakhir pencegahan gangguan jiwa dan lain-lain. Kemudian secara komunikasi, ada konferensi kasus klinis, kemudian penyusunan rencana treatment, dokumentasi asuhan keperawatan, melakukan jejaring perawat profesional, persiapan laporan, pertemuan tim treatment, dan laporan verbal asuhan keperawatan. Dan di ranah manajemen, jadi ada ranah asuhan langsung, tadi ya, ranah komunikasi dan ranah manajemen, ada alokasi pendanaan dan sumber-sumber daya, ya, baik sumber daya yang dimiliki pasien maupun yang dimiliki keluarga. Kemudian ada supervisi klinis, ya, kolaborasi, koordinasi pelayanan kesehatan, mediasi dan penyelesaian konflik jika terjadi konflik, ada mentorship, ya, ini dilakukan perawat dengan tim keperawatan, manajemen hasil, dan juga nantinya akan menghasilkan asuhan keperawatan yang terkoordinasi dengan baik. Selanjutnya di tatanan praktik, peran perawat kesehatan jiwa bisa dilihat di tatanan fasilitas kesehatan jiwa, juga di pusat kesehatan jiwa komunitas ya. Kalau sekarang di puskesmas itu sudah ada perawat jiwa ya, meskipun mungkin yang memegang atau tanggung jawab di bidang perawat jiwa itu di beberapa puskesmas itu justru bukan perawat. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama ya, karena mestinya yang mengetahui tentang keperawatan jiwa itu seorang perawat. Jadi jangan sampai justru untuk penanganan kesehatan jiwa di masyarakat itu bukan orang perawat yang memegang kapasitasnya ya, memegang tanggung jawabnya. Nah, harusnya ini menjadi perhatian di area komunitas. Selanjutnya di unit kesehatan jiwa di rumah sakit umum. Ini juga ada klinik konseling ya. Konseling biasanya di sini juga difasilitasi, kemudian fasilitas rumah tinggal, kemudian ada praktik pribadi dan juga di situ juga ada tatanan pelayanan berbasis komunitas. Misalnya di klinik layanan primer, di sekolah ya, sekolah-sekolah di beberapa sekolah SMP itu sekarang sudah ada perawat
yang bertugas di situ ya. Nah, di LP juga sudah ya, lembaga permasyarakatan, di industri, organisasi pemeliharaan kesehatan, rumah tinggal kasus terminal, jadi ada rumah singgah, biasanya di situ juga ada perawat ya. Kemudian asosiasi perawat kunjungan, agensi kesehatan rumah, perawatan rumah, dan rumah singgah. Adapun peran perawat kesehatan jiwa akan sangat tergantung pada beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, filosofi, misi, nilai, dan tujuan tatanan treatment, definisi perawatan kesehatan jiwa dan gangguan jiwa yang ditangani di tatanan, kebutuhan konsumer pelayanan kesehatan jiwa, jumlah staf klinis yang tersedia, dan pelayanan yang mampu mereka berikan, struktur organisasi dan hubungan peran dalam tatanan, kesepakatan yang dicapai oleh pemberi pelayanan kesehatan jiwa terkait peran dan tanggung jawab tertentu, sumber dan penghasilan yang tersedia untuk menutupi biaya asuhan, dan juga terdapat kepemimpinan, keperawatan, dan pendampingan yang selanjutnya, inisiatif personal. Ini merupakan satu strategi perawat kesehatan jiwa yang dapat digunakan untuk meningkatkan perkembangan dan partisipasi dalam kelompok suportif. Ya, perawat kesehatan jiwa dalam instansi personal ini berperan memberikan manfaat dalam hal jejaring yang dapat memberikan dukungan emosional. Misalnya ada paguyuban keluarga yang mempunyai anggota keluarga dengan gangguan jiwa. Ya, ini bisa merupakan salah satu wadah yang merupakan inisiatif personal. Selanjutnya, kelompok dukungan keperawatan kesehatan jiwa. Yang merupakan kelompok dukungan keperawatan kesehatan jiwa, ini merupakan salah satu upaya dari perawat kesehatan jiwa yang bertujuan untuk memberikan bantuan praktis dan umpan balik profesional. Kemudian bisa juga bertukar informasi dan stimulasi ide. Dan bagaimana kemudian kegiatan-kegiatan ini akan bisa menjadi referensi buat perawat jiwa pada khususnya dan juga interdisiplin pada umumnya. Kegiatan memberikan bantuan praktis ini misalnya meninjau kasus klinik, mengevaluasi metode dokumentasi, menganalisis interaksi kinerja staf, mengembangkan panduan praktik keperawatan, mendiskusikan perubahan peran dan pekerjaan seseorang, dan menguraikan tindakan yang berhasil. Dan terkait dengan bertukar informasi ini, sharing pendapat atau sharing info, itu bisa dengan masing-masing perawat melaporkan konferensi yang dihadiri, mendistribusikan artikel untuk bisa dibaca dan dibahas, memperbaharui perkembangan terbaru dalam keperawatan kesehatan jiwa, meninjau isu legal, kemudian membagikan informasi tentang kebijakan dan proses organisasi. Nah, untuk tren dan isu ini masih untuk tren pelayanan kesehatan jiwa ini terus berubah dari masa ke masa. Meskipun perubahan tersebut terasa lambat dibandingkan pelayanan kesehatan penyakit pada ranah fisik, tapi pada zaman prakolonial pelayanan kesehatan jiwa masih mengarah pada penanganan secara medis dan cenderung ada unsur-unsur yang berbau tahayul. Nah, kalau sekarang sudah mulai berubah ya, masa kolonial dibanding masa sekarang. Nah, di masa kolonial, penanganan kesehatan jiwa oleh masyarakat bergeser dengan adanya tindakan pemasungan, penanganan secara spiritual, ya, misalnya berendam, ritual ibadah, dan sebagainya.
Nah, penanganan kesehatan jiwa oleh pemerintah kolonial berfokus pada rumah sakit khusus jiwa sebagai penyedia pelayanan, namun masih bersifat penampungan kala itu, dengan mewariskan rumah sakit jiwa, yaitu salah satunya rumah sakit jiwa di Cilenec, Bogor. Pada zaman kemerdekaan, berbagai metode pelayanan dan penyembuhan kesehatan jiwa mulai bermunculan di masyarakat, seperti pengobatan orang pintar, eh, herbal, pondok, panti pijat, dan panti jiwa. Adapun masa modern ini sudah mulai berubah karena adanya arus informasi dari luar negeri terkait penanganan jiwa, maka pelayanan kesehatan jiwa secara medis pun bergerak cepat seperti bermunculannya pelayanan jiwa di setiap rumah sakit, klinik dan kesehatan jiwa, dan juga balai pengobatan. Nah, untuk mengatasi ini, masyarakat dituntut untuk bisa menghilangkan stigma negatif ya terkait dengan ODGJ. Nah, orang dengan gangguan jiwa ini mereka layak untuk dipenuhi hak-haknya. Pasien juga diberlakukan hukum untuk stok pemasungan ya. Jadi kalau ada orang mengalami gangguan jiwa, hendaklah segera dibawa ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit umum atau rumah sakit jiwa fisik. Dan pada era digital dan sosial media ini, bagaimana menjadi media penyedia sekarang. Dan kebijakan inilah yang membuat semuanya bisa lebih menyenangkan dan menyebarkan informasi terkait ODGJ. Oke, ya, ya. Jadi untuk mencapai sehat jiwa, paradigma atau stigma-stigma yang negatif tentang pasien gangguan jiwa mestinya dihentikan. Stop pasung, sehat jiwa, pulih, produktif, dan mandiri. Oke, itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan peran perawat kesehatan jiwa. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditulis di forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.